Atia Laila diketahui pernah memiliki saham di perusahaan ini. Tim penyidik KPK menggeledah kediaman Anas Urbaningrum di Jalan Teluk Langsa, Durensawit, Jakarta Timur. Penggeledahan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian yang menggunakan senjata lengkap. Anas ataupun keluarga tidak terlihat di lokasi, sedangkan beberapa penyidik KPK sibuk keluar masuk rumah Anas untuk mencari dokumen yang diperlukan untuk mengembangkan kasus korupsi proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan diduga terkait penetapan tersangka baru kasus Hambalang Mahfud Suroso, petinggi PT Duta Sari Citra Laras, di mana istri Anas Urbaningrum, Atia, pernah menjadi komisarisnya. Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menyatakan keberatan dan menolak menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan oleh KPK. Apa urusannya BB-nya Pak Anas diatur? Itu dalam kasus ini apa urusannya? Katanya datang pakai surat untuk memeriksa Bu Atia sebagai saksi dalam kasus Pak Mahfud Suroso penggeledahannya. Sementara lokasi Pak Mahfud tidak di sini, ya pelakunya, penetapan tersangkanya adalah Pak Mahfud, Bu Atia adalah saksi, Pak Anas adalah tersangka dalam wilayah yang lain. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita uang 1 miliar rupiah yang diklaim milik Perhimpunan Pergerakan Indonesia serta 6 buah handphone milik Anas dan Atia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, juru bicara KPK Johan Budi memastikan uang tunai 1 miliar rupiah yang disita dari rumah Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang bukan dana terkait dengan ormas PPI pimpinan Anas. Selain uang tunai, KPK juga menyita paspor istri Anas, Atia Laila, terkait dengan lawatan Atia ke luar negeri bersama keluarga dan salah satu tersangka Hambalang. Berikut adalah pernyataan dari juru bicara KPK Johan Budi. Bukan ini kelewatan nanya, tapi uang itu ditemukan di poinnya itu yang ada pendoponya itu. Ada pendopo kan ada katanya diklaim sebagai markas PPI semua. Itu ditemukan di lantai 2 rumah itu yang untuk pribadi, ruang pribadinya tuan rumah. Pemirsa, arus kasus dugaan korupsi proyek Hambalang terus mengalir setelah menetapkan Mahfud Suroso sebagai tersangka kasus ini. Apakah KPK kini menelisik istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Atia Laila? Karena Atia pernah menjabat sebagai komisaris PT Duta Sari Citra Laras, perusahaan yang dipimpin Mahfud Suroso. Rumah Anas Urbaningrum di Jalan Truk Semangka, Durensawit, Jakarta Timur digeledah KPK selama 6,5 jam. Penggeledahan diduga terkait penetapan tersangka baru kasus Hambalang, Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras, Mahfud Suroso, di mana istri Anas, Atia Laila, pernah menjadi komisarisnya. Mahfud Suroso sebagai tersangka kelima Hambalang disinyalir erat dengan jeratan korupsi Anas Urbaningrum. Audit BPK kedua mengungkapkan Mahfud Suroso menerima uang muka yang tidak seharusnya dari proyek Hambalang sebesar 63,3 miliar rupiah. Sebelumnya mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pernah menyatakan bahwa PT Duta Sari Citra Laras berperan menampung fee proyek Hambalang yang kemudian dialokasikan ke Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum. Mahfud Suroso disinyalir kenal dekat dengan istri Anas, Atia Laila. Laila pun pernah menjadi komisaris di perusahaan ini, namun keluar pada tahun 2009. Karena untuk komisaris PT Duta Sari Citra Laras tahun 2008-2009, untuk kasus Hambalang 2010. Ini klarifikasi aja ya? Iya, bukan saksi, bukan. Terkaitan juga perusahaan dengan Hambalang sendiri gimana? Nanti saya jelaskan ya. Atia Laila dan Mahfud Suroso sekaligus diduga menjadi perantara Anas agar PT Adikarya menjadi pemenang tender proyek Hambalang. Namun Mahfud Suroso berulang kali membantah adanya aliran dana tidak halal ataupun mengalir ke partai politik yang pernah dipimpin Anas Urbaningrum. Kontraktor mekanikal elektrikal, ya. Artinya terhadap ancaman pidana juga wajar terlalu. Apa hubungannya pidana dengan kerjaan saya? Kontrak yang benar-benar pure kontrak bisnis. Ya. Penetapan Mahfud Suroso sebagai tersangka diduga bisa menguatkan sangkaan bagi tersangka keempat perkara Hambalang, Anas Urbaningrum. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, penyidikan kasus korupsi mega proyek Hambalang sepertinya kini sudah memasuki tahap kemana saja aliran dana Hambalang mengalir. Selain melakukan penggeledahan di rumah Anas kemarin, KPK juga beberapa kali memanggil petinggi Partai Demokrat. Apakah benar adanya dugaan aliran dana Hambalang ini ke Kongres Partai Demokrat di tahun 2010? Kami akan mengulasnya dengan juru bicara KPK dari luar studio, Mas Johan Budi. Selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, dan kemudian di studio ada peneliti ICW Mas Tama Langkun. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Mas Johan. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan ke Mas Johan terlebih dahulu. Mas Johan, ini perkembangan dari hasil penggeledahan dari rumah Athiah Laila. KPK dikatakan salah alamat kalau melakukan penggeledahan di rumah Anas. Bagaimana tanggapan dari KPK sendiri? Ya, jadi yang digeledah adalah tempat ya, atau rumah yang menurut penyidik KPK dari hasil penyidikan terkait dengan pengadaan pembangunan sarana prasarana Hambalang dengan tersangka Mahfud Suroso, diduga tempat atau ruangan atau rumah tersebut masih meninggalkan jejak-jejak ya, atau bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK, yaitu kasus Hambalang yang berkaitan dengan tersangka MS ya. Nah, dalam proses penggeledahan kemarin ada di 4 lokasi ya, yang di Duren Sawit itu. Jadi bukan satu, ada 4 rumah yang kita geledah, ada empat tempat ya. Ya, jadi ada yang di Selat Makassar, ada beberapa ya, rumah, ada 4 lah. Nah, yang kemarin bukan, jadi di lokasi Duren Sawit sendiri itu ada 4 rumah sebenarnya yang digeledah. Kemudian ada satu yang di Bekasi di Kemang Pratama, milik Roni Wijaya, salah satu pengurus juga di Duta Sari Citra Laras. Kemudian ada di Rawa Buaya ya, di Jakarta Barat. Kemudian juga ada yang di Cengkareng. Jadi di Duren Sawit sendiri ada 4 tempat ya, 4 rumah yang diduga juga menjadi kediaman atau milik Athiah Laila itu. Nah, kita menemukan uang 1 miliar rupiah yang kemudian dilakukan penyitaan. Itu bukanlah di tempat di mana yang disebut sebagai markas PPI ya. Kemarin kan kita jadi ini tidak ada kaitannya dengan Anas tapi dengan PPI, seolah-olah begitu kan. Uang itu kita temukan di lemari, di sebuah tas gitu, di lemari di kamar pribadi milik dari Ibu Athiah ini. Jadi di lantai 2 ya, tepatnya uang itu ditemukan ya. Kemudian sebenarnya kita juga melihat ada uang yang lain tapi tidak kita sita karena kita menduga bahwa yang di luar uang yang 1 miliar itu tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK gitu. Nanti kan ini disita, nanti kan dibuktikan nanti apakah benar sangkaan KPK ataukah tidak ya. Yang kedua yang disita juga ada tadi yang seperti yang Anda sampaikan, ada BlackBerry, juga ada handphone, kemudian juga ada paspor juga disita ya, paspor juga disita. Kemudian ada kartu nama ya. Ada beberapa kartu nama yang dibawa juga oleh penyidik. Kenapa kartu nama juga harus dibawa? Karena ini berkaitan nantinya sedang kita lakukan validasi berkaitan dengan kasus yang disidik oleh KPK gitu. Jadi nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, dari hasil temuan penggeledahan tadi kemarin itu, kemudian penyidik akan memanggil Athiah Laila ya sebagai saksi pada tanggal 18 November. Untuk mengklarifikasi itu. Nah, ini biar jelas dan biar clear, maka tanggal 18 hari Senin yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi. Baik, Mas Johan, kenapa tidak kemudian yang digeledah juga untuk menemukan jejak-jejak Mahfud Suroso lainnya adalah rumah dari Mahfud Suroso sendiri? Saya tidak tahu pertimbangan penyidik ini kan soal materi ya. Apakah rumah Mahfud Suroso pernah digeledah atau tidak, saya harus cek dulu ya. Apakah tidak digeledahnya itu karena penyidik menganggap di situ tidak tersisa bukti-bukti atau seperti apa, saya tidak tahu. Tapi yang pasti semua tempat sebenarnya bisa dilakukan penggeledahan ya, tergantung dari sejauh mana
penyidik memperoleh informasi bahwa tempat atau ruang atau rumah tersebut masih ada bukti-bukti yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK. Ya. Baik, kita ke Mas Tama di sini. Mas Tama, KPK sudah kemudian memanggil petinggi Demokrat, ada Mas Sopacua, kemudian Marzuki Ali. Hari ini Sultan Batugana juga dipanggil. Bagaimana ICW melihat apakah kemudian indikasi ada KPK mengendus adanya aliran dana Hambalang ke Kongres Demokrat? Ya, soal aliran dana sebetulnya kan juga sudah dijawab oleh audit ya. Dalam audit BPK ada berapa kali pengeluaran yang dilakukan oleh PT AW dan AK gitu ya. Jumlahnya ada yang kemudian ada yang 12 sekian miliar, ada juga yang 6, sekian miliar. Dan itu kemudian dilakukan sebelum uang pencairan proyek Hambalang itu masuk. Nah kemudian setelah ada transfer tersebut, uang yang dengan besaran sama kemudian direcover dengan uang muka yang diperoleh dari proyek Hambalang. Nah itu kan artinya bicara soal perkara Hambalang tidak melulu bicara soal uang atau realisasi dari anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi juga ada anggaran-anggaran yang keluar yang kemudian nanti akan melibatkan uang-uang yang masuk. Nah pada titik ini sebetulnya potensi uang itu kemudian diterima oleh banyak pihak itu sangat mungkin sekali. Bagaimana Anda ke ICW kemudian juga melihat peran dari PT Duta Sari Citrala sebagai mungkin tempat penampung uang-uang itu? Ya, sebetulnya dalam audit itu kan juga dijelaskan bahwa proyek ini dianggap melawan hukum. Salah satu diantaranya karena melakukan subkontrak dengan pihak ketiga. Itu nggak boleh ya, karena pekerjaan utama. Nah, subkontrak ini ada sekitar 39 perusahaan. Jadi bisa dibayangkan, pekerjaan yang sebegitu banyak, nilai yang kemudian triliunan, itu dipecah menjadi 39. Nah, di 39 tersebut, itu ada satu yang paling besar dan paling signifikan, yaitu PT Duta Citra Selaras. Dan kemudian juga ada bukti-bukti setelah uang pembayaran masuk, itu sekitar 63 miliar, dan oleh Mahfud Suroso. Nah jadi memang ini menjadi salah satu lingkaran yang kemudian harus ada semacam penelusuran lebih lanjut oleh KPK. Nah soal potensinya sangat besar sekali. Ya. Jadi nggak mesti tadi ya setelah ada uang masuk uangnya dibagikan, tidak. Tapi bisa juga soal ijon. Jadi sebelum proyek ini dilaksanakan, ada DP lah yang diberikan. Dalam tanda kutip bisa dibilang DP atau ijon ya. Jadi setelah dia menang kemudian direcover lewat uang yang masuk. Nah dari situ sebenarnya sudah bisa dimulai banyak hal gitu. Termasuk siapa yang menerima. Problemnya dalam audit tidak dijelaskan siapa yang menerima, siapa yang kemudian dalam tanda kutip menyukseskan proyek ini. Menggolkan proyek ini. Baik, nanti juga kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Mas Johan masih tetap bersama kami dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sesaat